Oh, rupanya yang membuat pagar laut adalah PSN PIK 2 tanpa izin, tanpa AMDAL. Nah, terbongkar satu persatu guys ya. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjangan ini dan itu guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebacain berita, tapi ini bukan soal politik ya guys ya. Ini soal misterius guys. Sampai detik ini masih belum ketahuan nih siapa pelakunya dalang dari pagar laut yang ada di Tangerang ya guys ya. Ini kayaknya ada yang semakin semena-mena ya guys ya soal negeri ini nih. Gua nggak tahu nih siapa yang pasang pagar laut dan siapa yang memberikan izin pagar laut ini ada ya guys ya. Langsung aja kita bacain beritanya, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Sejumlah warga lainnya menuturkan bahwa sejak awal pembangunan ya, pagar laut itu sudah bikin kesal nelayan setempat. Pasalnya mereka yang biasanya langsung berlayar harus memutari pagar yang didirikan. Emang kurang ajar banget ini. Ini ibarat ada negeri di dalam negeri gitu guys ya. Ini kalau dibiarin, ini baru pagar bambu nih. Yakin nanti dia bisa bikin gedung, bisa ngeklaim pulau-pulau yang ada di Jakarta ya, yang ada di Indonesia semua-muanya gitu. Karena mereka punya duit ya, mungkin ya guys ya. Semoga aja Presiden Prabowo menuntaskan kasus ini dan sampai ketemu pelakunya. Ini pelakunya harus dihukum guys, karena laut Wak, bukan main-main ini guys. Dipager anjir laut. Lanjut, ini Republik Indonesia, bukan Republik Aguan. Nah, ini dia guys. Pingin banget Bung Andre lantang mengucapkan kata-kata itu, seperti kala memanggil petinggi Lipo saat itu. Apalagi saat ini proyek pagar laut PSN sangat merugikan rakyat pada umumnya. Ya, bener banget, ini ada cuplikan dari Mas Andre ya guys ya, anggota DPR. Kita lihat dulu guys. Mekarta ini berlarut-larut Pak, karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak, mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim, makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu, bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab, biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nah, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Maunya Mas Andre sebutkan kata-kata aguan, sama seperti tahun 2023. Maunya netizen seperti itu ya guys ya. Tapi nanti kita lihat guys, adakah ya anggota DPR berani menyuarakan suara rakyat soal pagar laut yang ada di PIK 2 itu ya guys ya. Lanjut, arahan Presiden Prabowo tentang pagar laut di Telikung. 1. Menteri KKP mulai melembek. 2. Pihak PT ASG belokkan arah bahwa pagar tersebut dibuat oleh nelayan. Ya, kalau dibuatnya iya mungkin sama nelayan. Katanya nih ya, gue baca berita, mereka itu dibayar sehari itu sekitar 100 ribuan lah gitu untuk bikin pagar laut itu. Jadi ya warga sekitar ada ikut campur juga untuk bikin pagar laut itu gitu guys. Gimana nggak diambil, kan itu proyek besar juga, terus mungkin harian ya, jadi mereka mau nggak mau ngambil proyek itu gitu guys. 3. Dimunculkan nelayan jadi-jadian. Infonya mereka staf desa, lurah, kohot sebagai pembuat pagar. Nah, ini dia, ini makin bahaya banget sih. Jujur ya, kalau misalnya ini nggak sampai ketahuan sampai detik ini dan nggak menghebohkan sosial media, bisa diambil laut Indonesia guys. Ataupun pagar itu semakin lebar tuh, terus dibuat oleh pagar bambu gitu. Ini jadi pertanyaan juga, kenapa harus bambu gitu? Biasanya kan mereka kalau punya uang mungkin di pagar besi langsung gitu kan, di beton gitu guys. Ini perbuatan yang sangat-sangat zolim ini guys ya, dan harus diproses nih. Semoga aja Presiden Prabowo sekali lagi untuk menuntaskan kasus ini dan tangkap pelakunya ya guys ya. Lanjut, pagar laut swadaya masyarakat, kita hitung guys. Nah, ini hitung-hitungannya nih guys. Ada warganet yang hitung-hitung guys ya. Harga bambu 6 meter per batang 15.000 ya. Jumlah bambu per meter 15 batang. Harga bambu per meter 225.000 per meter. Papan catwalk per meter kurlap 75.000 ya. Material pendukung per meter kurang lebih 20.000. Jadi per meter material butuh 320.000. Jadi per meter material butuh 320.000. Nah, ini besar juga biaya nih guys ya. Dikali panjang 30 km, 320 kali 30 meter, 9,6 miliar. Itu cuman bambu guys.
Tenaga kerja 30%, 3 miliar. Total kurang lebih 12,6 miliar. Ini belum transportasi tukang, material, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, pertama, kira-kira JRP punya duit segitu nggak buat bikin tuh pagar? Kalau bisa juga, bisa nggak diaudit publik transparansinya? Nah, kedua, JRP bangun pagar semahal itu pakai kocek-kocek sendiri, melintang sejauh 30 km melewati beberapa desa, kecamatan, dan lain-lain. Dan mereka bangun untuk cita-cita mulia dan nggak cari cuan gitu. Kalian bisa komen di kolom komentar bagaimana mengenai kasus pagar bambu ini guys ya. Ini semakin kelewatan nih guys ya. Dan sekarang juga pagar bambu sudah disegel ya. Ini karena viral nih guys. Kalau nggak viral ya udah dicuekin aja. Orang sampai kebentuk itu 30 km. Lu bayangin itu kan ada proses pembuatannya, ada proses masuk bambunya kemana-mana gitu kan. Tapi nggak diselidikin gitu guys. Lanjut, pagar laut di depan mata tak tampak. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dituding kebobolan soal pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang karena sejatinya sudah mengetahui soal pemagaran laut sejak Agustus 2024. Meski akhirnya disegel, dampaknya yang besar terhadap kehidupan nelayan terlanjur terjadi. Selain itu, apa saja imbas dari kebobolan di depan mata ini? Nah, ini ada desain dari Tempo, pagar laut di depan mata tak tampak. Emang gokil banget ya. Pemerintah semakin kesini semakin gokil. Ini gua rasa bukan kita aja yang kebobolan guys ya. Bahkan mungkin presiden pun bisa jadi kebobolan sama anak-anak buahnya nih guys ya. Orang pagar laut 30 km guys, nggak kelihatan, PA banget emang. Lanjut, selain pagar bambu misterius yang terbentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, pemagaran bambu ditemukan juga di wilayah Bekasi. Semakin kemana-mana nih pagar bambu nih. Tepatnya di Kampung Palijaya, Jembatan Cinta, Desa Sagaraya Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kayaknya hanya di era Mulyono ada laut dipagarin bambu. Ini kita lihat nih guys ya cuplikannya nih guys. Kalau ini pagar bambunya agak lebar dikit ya guys ya. Ini di Bekasi nih guys. Waduh, pagarin bambu pak. Laut cok. Ini ada beko lagi di sini. Sudahlah ya guys ya. Gua nggak tahu, semoga aja kita percaya sama pemerintahan kita. Sekarang kan mereka udah tahu nih ya kan. Sekarang pertanyaan kita sebagai warga biasa ya kan, bisa nggak kalian cari pelakunya gitu, ataupun tersangkain pelakunya yang bikin pagar bambu ini gitu kan. Karena ini udah melanggar undang-undang dan tindak kejahatan nih guys ya. Lanjut, rupanya yang membuat pagar laut adalah PSN PIK 2 tanpa izin, tanpa AMDAL. Nah, terbongkar satu persatu guys ya. Ternyata aguan diduga makin semena-mena pagari laut Tangerang hingga 30 km. Stop PSN PIK 2. Mereka yang punya duit banyak semakin semena-mena dengan negeri ini guys ya. Gimana nih pemerintah ya? Ini yang baru ketahuan laut ya. Gua yakin masih banyak aset-aset negara yang udah diambil dan sudah dijalani proyeknya sama mereka. Nanti kita tunggu aja guys beritanya. Pasti ada selain laut yang udah diambil sama mereka ya guys ya. Oke, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.